Pemirsa, berdasar data Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 tumbuh 5,12%. 6%. Kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan membaiknya sektor industri. Tren konsumsi masyarakat bergeser menjadi lebih selektif dan berorientasi digital, khususnya di minimarket, kios hingga e-commerce. Retail dan marketplace. Nah, kalau kita lihat ekonomi kita masih solid dan memang rencana kita di semester kedua kita menargetkan sasaran di 5,2% bisa dicapai. Namun apa yang diumumkan tadi pagi, alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12, mohon maaf. Indonesia hanya di bawah Cina yang 5,2. Beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang 2%. Kemudian Korea juga relatif rendah. Sehingga di antara negara G20 dan ASEAN, kita salah satu yang tertinggi. Pemirsa, data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2025 ini mengejutkan. Alasannya pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya, yakni 4,87%. Apa saja yang membuat pertumbuhan kuartal ini di atas angka psikologi 5%? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio kami sore hari ini, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat malam, Pak Wijayanto. Malam, Pak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Pak Wijayanto, kalau kita kemarin sama-sama menyimak pengumuman bagaimana pertumbuhan ekonomi kuartal 2, angkanya cukup mengejutkan, di atas ekspektasi pasar, dan kemudian memicu kecurigaan. Kalau Anda sendiri pendapatnya seperti apa kemarin ketika mendengar? Angkanya memang jauh di atas ekspektasi banyak pihak, khususnya para ekonom. Saya sendiri memperkirakan 4,6 sampai 4,8%, tapi ternyata 5,12%. Tentunya dengan asumsi kalau angka itu betul, ya kita semua happy. Iya. Karena ekonomi kita tumbuh, banyak lapangan kerja tercipta, kemiskinan akan bisa ditekan, dan seterusnya. Tapi yang menjadi permasalahan kan banyak pihak, termasuk para ekonom, melihat apa yang ada di lapangan itu berbeda dengan angka pertumbuhan yang diumumkan. Tidak hanya itu saja, tapi juga indikator-indikator yang lain itu rasanya tidak mengarah ke pertumbuhan 5,12%. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa BPS salah atau BPS bohong gitu ya. Kita nggak boleh mengatakan itu, tetapi kita harus tetap kritis sehingga penghitungan angka-angka ini selalu mempunyai basis dan cara-cara yang solid dan kuat. Karena begini Mbak Tasya, data BPS itu menjadi core asumsi ekonomi. Iya. Dilihat oleh pemerintah, oleh pelaku pasar dalam dan luar negeri. Ketika angka itu jelek, ya semua akan memahami. Ketika angka itu bagus, semua akan mengapresiasi. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah ketika angka itu meragukan atau validitasnya atau dipermainkan. Nah, sehingga kita harus mengawal bersama, jangan sampai itu terjadi. Oke, bagaimana cara mengawalnya Pak Wijayanto? Kalau kemudian BPS ini kan sebenarnya sumber data kita kan, seharusnya memang bisa dipercaya. Tetapi ketika tadi saya mengutip kata-kata Pak Wijayanto, indikator-indikatornya tidak sejalan dengan, kita kan memprediksinya mungkin di bawah 5 ya Pak Wijayanto, tapi ini angkanya tinggi sekali, 5,12. Kita tetap harus mengkritisi, tetapi dengan pandangan positif bahwa angka itu yang kita asumsikan sebagai referensi bersama. Karena BPS adalah institusi yang memang mempunyai otoritas untuk itu. Tetapi walaupun sudah punya otoritas, kita harus kontrol dengan berbagai kritik dan diskursus seperti yang kita lakukan sekarang. Misalnya, salah satu indikator ekonomi itu tumbuh kan transaksi ekonomi. Iya. Transaksi ekonomi itu terrefleksi dalam PPN dan PPNBM. Jadi pajak pertambahan nilai.
kalau kita belanja produk di toko membayar pajak 10%, sales tax gitu kan. Nah, faktanya selama 1 semester tahun 2025 ini dibanding semester pertama tahun 2024, angkanya turun 19,7%. Jadi ini counterintuitif ketika penerimaan pajak yang sifatnya langsung dari transaksi itu turun, tetapi ternyata pertumbuhan ekonomi melejit. Apa kira-kira penjelasan rasional kalau mau berpikir positif ya Pak Wijayanto? Ya. Apa mungkin pajak itu turun ketika kemudian transaksi itu sebenarnya turun? Pajak baru satu hal, nanti kita bahas ke sana. Ya. Yang kedua misalnya PHK. Tahun ini melejit luar biasa, kemungkinan lebih tinggi daripada tahun lalu. Sehingga Kementerian Tenaga Kerja pun memutuskan tidak mempublish angka PHK karena membuat takut. Tetapi kalau kita melihat angka BPJS Ketenagakerjaan, jumlah orang yang mencairkan JHT itu 1 semester ini sudah 167.000. Kalau kita interpolasikan kan selama setahun bisa 300.000 lebih. Bisa dikatakan itu adalah angka PHK. Iya. Itu baru yang anggota BPJS. Padahal anggota BPJS ini kan baru jumlahnya hanya 44 juta. Dari 140 juta pekerja di Indonesia. Jadi jumlah PHK-nya sebenarnya banyak sekali. Kembali, ini counterintuitif dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian tabungan masyarakat juga menipis. Semua kalangan pinjol melejit. Artinya banyak orang yang bertransaksi menggunakan uang pinjam. Jadi data-data counterintuitif ini data-data ini berseberangan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Memang kemudian dijelaskan oleh BPJS bahwa yang mendongkrak pertumbuhan tinggi itu adalah ekspor. Tapi ekspor tinggi, impor tumbuh lebih tinggi. Yang mempunyai dampak kepada ekonomi kan selisih ekspor dan impor. Jadi kalau kita lihat net ekspornya sebenarnya tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, yang paling berdampak besar itu adalah pertumbuhan konsumsi. Ya. Konsumsi rumah tangga. Tapi kita lihat tadi, masyarakat daya belinya rendah, kemudian Rojali Rohana ya. Tapi itu juga dibantah loh Menko Perekonomian kemarin mengatakan itu dibuat-buat Pak Wijayanto. Ya, anyway, kalau kita lihat data penerimaan pajaknya, orang beli online atau offline itu kan bayar PPN. Itu angkanya turun. Kita bisa jadi mengatakan, bagaimana menjelaskan konsumsi rumah tangga itu dikatakan tumbuh 4,97%? Kira-kira angkanya dari mana, Pak? Ini yang kita perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh dari BPS. Bagaimana angka itu didapat. Dan saya rasa BPS nanti akan terbuka menjelaskan. Ketika memang angkanya justified, ya kita semua harus mensupport. Tetapi kalau ada yang bengkok, ya kita luruskan rame-rame. Intinya kita positive thinking. Itu yang konsumsi rumah tangga. Nah, yang mendongkrak luar biasa, yang tumbuh luar biasa adalah investasi. Iya, PMTB ya Pak ya? PMTB. Investasi produk-produk fisik barang tetap. Itu ya, PMTB. Nah, melejit luar biasa. 6,99%. Ya. Padahal kondisi pasar tidak stabil. Ya. Padahal juga indeks manajer pembelian manufaktur itu di bawah 50, level 50 selama 3 bulan berturut-turut ya Pak ya? Kalau kita melihat PMI, angkanya S&P Global, itu April, Mei, Juni, Juli, itu di bawah 50. Artinya pesimis. Para produsen itu pesimis sehingga mereka mengerem produksi. Ketika kemudian ada yang melakukan ekspansi, memang ini counterintuitif, banyak yang mempertanyakan. Belum lagi pajak itu kan juga merefleksikan pembelian oleh konsumen. Nah, barangkali ada investasi yang masuk besar di Batam atau di kawasan industri mana gitu ya, yang capitalnya sudah masuk tapi belum beroperasi, itu bisa juga. Jadi dalam konteks ini memang kita harus berpositive thinking bahwa angka itu kita anggap betul, tetapi kita kritisi. Nah, yang kita tunggu nanti adalah penjelasan secara terbuka dari BPS. Angka-angka itu detailnya diperoleh dari mana? Karena begini, cara menghitung PDB ini kan ada dari belanja. Itu tadi ya, konsumsi rumah tangga, investasi,
belanja pemerintah, kemudian ekspor impor dan seterusnya. Itu kita ngitung belanjanya. Tapi kan kita juga bisa hitung dari industri. Industri ini tumbuh berapa persen gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana menghitung PDB dari industri itu, ada 17 industri, itu memang banyak sekali yang sifatnya estimate. Oke, hanya estimasi. Iya, Oke. jadi bukan data primer yang diperoleh dari industri. Jadi data yang diestimasikan. Apakah ketika mengestimasikan ini semuanya dibulatkan ke atas? Atau Dibulatkan seperti ke atas. apa? Sehingga kita semua perlu lihat bersama-sama. Dan harus dilihat satu persatu Harus berarti dilihat ya? bersama-sama, dan saya mengusulkan BPS betul-betul harus terbuka. Karena begini, keterbukaan itu menjadi penting supaya trust kepada BPS itu tetap terjaga. Hingga detik ini, BPS merupakan institusi milik kita yang banyak pihak masih percaya. Itu harus kita jaga bersama, termasuk dijaga oleh mereka yang sekarang mendapatkan otoritas untuk memimpin BPS. Karena ketika trust itu hilang, terutama dari pihak asing, investor, nah ini dampaknya bisa kemana-mana. Dan kalau ada salah kalkulasi, 1 kuartal saja, itu rentetannya adalah panjang. Konsekuensinya panjang. Diperlukan banyak kesalahan untuk menutup kesalahan yang sudah dibuat. Jadi menurut saya idealnya diskursus ini diakhiri dengan keterbukaan. Gitu. Jadi BPS kemudian harus menjelaskan satu Iya, persatu angka-angka yang janggal ini berarti Pak betul. Wijayanto. Sebenarnya bukan janggal, tapi angka-angka yang counterintuitif. Bisa jadi para ekonom seperti saya ini mempunyai pandangan lain karena tidak tahu angka detailnya. Kenapa itu tidak dibuka saja sehingga semua punya pemahaman yang sama. Baik, Pak Wijayanto, kalau Anda kemudian melihat ke belakang, pernah tidak sih kita kemudian meragukan data BPS seperti ini? Dan bila kemudian memang ada situasi di mana data-data ini tidak sesuai dengan indikator-indikator yang terjadi di lapangan, harus dengan data apa kita kemudian meng-compare data BPS? Ya, beberapa kali begini, kendati BPS itu institusi yang sangat solid ya dan berintegritas, beberapa kali melakukan kesalahan dan diralat. Misalnya dulu pernah salah menghitung inflasi terlalu tinggi, setelah dirunut ternyata yang membuat inflasi tinggi itu adalah transportasi kendaraan di satu daerah, karena kan dihitung pakai sampel gitu ya, yang memang daerah itu kebetulan melejit tinggi sekali. Nah, perlu disesuaikan. Atau ketika Pak JK Wakil Presiden, saya waktu itu staf khusus bidang ekonomi, ada perdebatan di kantor Wapres dan saya sangat happy, sangat bangga dengan perdebatan itu, memperdebatkan angka terkait dengan produksi beras. Karena menurut analisis banyak pihak, termasuk World Bank, produksi beras kita itu terlalu tinggi. Sehingga kalau dibagi dengan jumlah populasi, konsumsinya tinggi sekali. Dan itu tidak mungkin. Diperdebatkan, dipanggillah Ketua BPS waktu itu dan Menteri Pertanian. Ditanya kepada Menteri Pertanian, ini datanya dari mana? Pak Menteri bilang dari BPS. Ditanya kepada Kepala BPS, datanya dari mana? Dari Menteri Pertanian. Nah, artinya sumber datanya nggak jelas, kemudian dilakukan adjustment. Beliau melakukan adjustment angka dan kemudian keluar angka yang jauh lebih masuk akal. Jadi hal-hal seperti itu, merevisi data statistik itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Ini ranah akademik, bukan ranah politik. Jadi melakukan adjustment biasa. Oke, menarik Pak Wijayanto mengatakan ini ranah